Halo, selamat pagi. Saya Erna dari Klaten. Di sini saya akan sharing pengalaman spiritualitas saya di sebuah gereja yang terletak di Jakarta. Pengalaman saya yang pertama saat saya mengikuti misa Kamis Putih. Entah kenapa badan saya itu rasanya seperti hangat, terus lutut saya itu seperti tidak kuat, jadi kayak ada yang memeluk seperti itu. Nah, kemudian pas saya lihat sakramen Maha Kudus, saya juga nggak tahu kenapa mata saya itu seperti kayak bercahaya gitu. Maksudnya saya melihat sakramen Maha Kudusnya itu bercahaya seperti itu, seperti matahari yang menyilaukan. Dan akhirnya badan saya karena nggak kuat, saya itu rasanya mual seperti itu, mual terus kayak nggak kuat, intinya pengen ke kamar mandi seperti itu. Dan ketika saya ke kamar mandi, rasa itu udah hilang, jadi aneh aja gitu, kenapa rasanya hanya terjadi ketika saya mengalami prosesi ketika mengikuti prosesi perayaan sakramen Maha Kudus di hari raya Kamis Putih seperti itu. Sebenarnya saya juga tidak tahu apakah di diri saya itu ada sebuah gift yang Tuhan beri atau hanya kepekaan seperti itu. Tapi yang jelas seringkali pengalaman spiritualitas itu terlintas, entah seperti hal-hal ketika saya ibadah, saya tidur di mimpi sering sekali. Nah, untuk yang kedua, pengalaman spiritualitas saya ketika mengikuti kelas spiritualitas yang dimana saya harus puasa 24 jam sebelum mengikuti kelas spiritualitas tersebut. Nah, berikut cerita singkatnya. Hari itu saya tuh berpuasa 24 jam. Nah, ketika saya tidur itu saya juga nggak kebayang juga kenapa bisa mimpi di sebuah lokasi yang dimana kanan kirinya itu tuh terlihat berkilauan seperti itu. Jadi kanan kiri itu tebing sama pohon-pohon itu berkilauan, dan saya juga melihat banyak sekali orang-orang di sana, rambutnya itu putih pirang seperti orang asing seperti itu, tapi berkilauan juga, dan mereka memakai baju jubah putih seperti itu. Nah, saat itu mimpinya saya itu berada di sebuah jembatan. Nah, di jembatan itu saya melihat ke bawah, itu tuh ada kayak sungai, seperti penyeberangan gitu. Nah, di sungai itu saya melihat ada orang yang naik kano, dan ada satu seperti malaikat pencabut nyawa, tapi warnanya tetap sama, putih berkilauan seperti itu. Dan pedangnya pun juga bukan pedang hitam seperti yang kita lihat pada umumnya ya di gambar-gambar seperti itu, bukan, tapi pedangnya warnanya putih seperti itu. Kemudian ketika saya lihat di jalan saya, jadi saya kan beralih dari lihat sungai, kemudian alih ke lihat jembatan yang saya berdiri itu. Di depan itu banyak sekali orang, dan orang itu tuh berbicara dengan pikirannya, bukan dengan mulutnya seperti itu. Jadi seperti telepati gitu, ngomongnya by pikiran seperti itu. Dan ketika saya lihat di depan saya itu ada sosok, nggak tahu itu kenapa ya, dia itu kayak seperti kebingungan seperti itu di depan, dan dia itu memakai tongkat. Kemudian saya tanyalah melalui pikiran saya, mau kemana gitu. Orangnya diem aja. Kemudian saya berinisiatif menuntun orang itu, kemudian saya taruh di duduk sini ya di kelompok saya seperti itu. Kemudian setelah itu saya bangun, dan saya ingat waktu itu hampir pukul 17:17, jadi kayak angka kembar ya, 17:17. Nah, saya saat itu kan mengikuti pada hari itu kan saya puasa seharian karena saya ingin mengikuti sebuah kelas spiritualitas yang syaratnya harus puasa 24 jam seperti itu. Nah, saya juga nggak tahu kenapa mimpi itu tiba di diri saya, dalam mimpi saya seperti itu. Itu salah satu mimpi tentang spiritualitas saya. Itu kelas spiritualitas itu menghadirkan sosok spirit yang ya katakanlah kalau menurut orang itu kayak wah ini nggak mungkin ini dilihat mata orang biasa seperti itu. Tapi pada kenyataannya
saya merasakan bahwa memang ada kehadiran sosok tersebut, dan ini sosok entitas yang di atas ya, bukan di bawah, seperti itu. Dan ini sangat bercahaya. Saya ketika mengikuti kelas spiritualitas tersebut juga merasakan punggung saya itu seperti kayak habis dihantam, rasanya itu mual, pusing, sama sininya itu pegel sekali. Nah, setelah kejadian itu beberapa hari kemudian tuh saya kayak mendapat vision entah seperti kalau kita bicara tentang dunia spiritualitas mungkin banyak orang yang menganggap ini hal remeh seperti itu, tapi pada kenyataannya memang itu ada seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang ingin sharing dan membagikan pengalaman rohaninya, boleh komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton videonya dan nantikan pengalaman rohani berikutnya. Sampai jumpa. Berkah dalam.